Lam gue. Karek siji ning sandinge kora-koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Pagi ini saya mengganggu waktu panjenengan semua. Saya perkenalkan diri, nama saya Nur Intan Kurniawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Kediri. Ibu dan Bapak, berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari, di akhir pembelajarannya saya ada tugas menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Singonegara 2. Maka hari ini, pagi ini, di hari yang libur ini, saya minta waktu panjenengan semua untuk memberikan waktu kepada saya. Ngonten nggih? Selamat datang untuk para selamat datang untuk para guru hebat, teman-teman saya seangkatan, seperjuangan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Konsep utama dari modul 1.4 budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia, lalu perubahan paradigma belajar, posisi kontrol kita dalam restitusi, keyakinan kelas, disiplin, kebutuhan manusia, dan lain-lain. Pembelajaran paradigma baru yang sekarang kita alami adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dalam budaya kita adalah maknanya kata disiplin adalah memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Selama ini kalau disiplin itu pasti mematuhi peraturan sehingga tidak nyaman. Sebagai guru pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai guru kita itu menciptakan murid yang mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk disiplin. Disiplin positif yang dimaksud adalah seperti itu, nggih. Kemudian kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu perlu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Sedangkan ketika manusia melakukan sesuatu atau perilaku, itu ada beberapa motivasi atau dorongan yang timbul dalam dirinya sendiri. Bu Nur minta tolong dimatikan nih mikrofonnya. Ya maaf. Nggih. Motivasi perilaku manusia adalah merasa tidak nyaman, jadi menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan, juga mendapatkan selain imbalan itu apa? Pujian dan lain-lain. Jadi imbalannya dari kata-kata atau dari benda. Konsep disiplin
dengan identitas sukses. Sukses, jadi itu adalah konsekuensinya yang penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan perbedaannya dengan restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, efeknya kepada murid sendiri, kemudian murid menghormati dirinya juga orang lain, kemudian dia memegang kontrol pada dirinya sendiri, dan murid itu termotivasi untuk atau bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Pengertian restitusi nih Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompoknya dengan rasa percaya diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia bersalah, kemudian guru melakukan restitusi, murid itu kembali kepada kelompoknya dengan rasa memperbaiki, semangat memperbaiki, tidak merasa bersalah, tidak minder dan lain-lain. Ngaten nggih. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan atau mencari solusi. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu guru menghukum, ini ada siswa kasusnya ia tidak mengerjakan PR, ya. Kalau hukuman itu guru menghukum, misalnya hormat bendera, guru marah, kemudian siswanya menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan. Gurunya tegas, siswa menghormati peraturan. Namun kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi gurunya menanyakan kepada murid apa keyakinan kelas yang telah dilanggar dan siswa itu dipersilakan untuk mencari solusi dari masalah. Sehingga gurunya terbuka, siswa menghormati dirinya, juga orang lain. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah contohnya, nggih, untuk kasus siswa tidak mengerjakan tugas rumah. Kemudian kita sebagai guru juga memiliki posisi kontrol, yaitu 5, nggih, posisi kontrolnya guru itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini sebaiknya seorang guru adalah menjadi manajer. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi di kasus siswa tidak memakai atribut. Kalau gurunya menjadi penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan, lalu kamu berdiri di depan barisan. Seperti itu, nggih, dengan suara keras dan membentak-bentak. Ketika gurunya menjadi pembuat rasa bersalah, dia akan membawa siswa itu seperti merasa menyusahkan gurunya. Misalnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ketika kita mengucapkan seperti itu kan ananda atau murid itu menjadi seakan-akan dia menyusahkan gurunya. Kemudian posisi sebagai teman. Misalnya guru akan mengucapkan, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga sama kamu. Kamu salah tidak apa-apa. Suaranya lebih landai. Kemudian sebagai pemantau, gurunya akan mengaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan apa? Apa konsekuensinya? Seperti itu.
Namun ketika guru itu sebagai manajer, kita akan membawa anak itu merasa telah melanggar keyakinan yang mana, keyakinan kelas yang mana yang sudah dibuat bersama-sama. Misalnya guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu nggih. Jadi dari 5 posisi kontrol, sebagai guru sebaiknya yang paling tepat kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam murid sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini contoh pertanyaan pemantiknya ya. Kita akan menjawab mengapa kita perlu keyakinan dan bukan peraturan. Kegiatan membuat keyakinan adalah contohnya membuat langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yaitu guru dan murid berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Jadi mengapa tadi ya yang pertama, mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara? Ini kan adalah nilai-nilai universal yang harus disepakati atau diyakini adalah nilai keselamatan. Jadi semua orang secara universal meyakini bahwa penggunaan helm ketika berkendara kita itu sedang mentaati keyakinan kita, yaitu tentang keselamatan. Secara umum, ini adalah langkah yang ada di depan panjenengan ini adalah slide contoh membuat keyakinan kelas di dalam kelas, ya, secara khusus di dalam kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan, kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita, kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Bapak Ibu, itu tadi adalah keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke dalam restitusi ya, pemecahan masalah. Pemecahan masalah restitusi ini biasanya dipakai saat kita menggunakan kontrol sebagai manajer. Apabila ada masalah dengan murid, maka kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya kita menggunakan kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan kepada murid alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya begitu ya, dia melakukan kesalahan, misalnya dia punya tidak mengerjakan PR misalnya. Saya tidur terlalu malam Bu karena saya main HP. Maka si guru menanyakan, apakah ada cara yang lebih efektif agar kamu bisa mengerjakan tugasmu di rumah, namun tetap bisa melakukan hobimu bermain game. Kemudian di langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Disinilah guru menggali motivasi di dalam diri anak itu untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Lalu apa solusinya dari masalah ini? Jadi perlu duduk berdua antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah ini, dan sebisa mungkin kita itu mengarahkan bahwa si muridlah yang memberi solusi untuk masalahnya.
sehingga motivasi intrinsik dari dalam murid itu tumbuh. Nah, ini langkah tadi nggih, sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh, Ibu dan Bapak, salah satu kasus yang ada di SDN Singonegara 2 kelas 5. Jadi ini ada sekelompok anak yang sudah selesai mengerjakan tugas, namun dia malah mengganggu teman-temannya yang masih belum selesai mengerjakan tugas. Apa yang dilakukan guru? Si guru akan memanggil anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas. Sebenarnya ini ada di dalam video Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Dialog apa yang saya lakukan, atau nanti di akhir ini akan saya persembahkan nggih, videonya di sini. Dialognya, jadi real dialognya antara saya dengan murid. Baik Ibu dan Bapak, mohon sebentar lagi Zoom-nya akan habis. Nanti kita masuk lagi nggih, yang Zoom kedua, untuk melihat praktek langsung penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di sekolah. Untuk sesi tanya jawab juga nanti di Zoom yang kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga selalu sehat untuk kita semua. Amin. Saya buat Zoom yang kedua, nggih Bapak Ibu silakan bergabung. Terima kasih. Nggih, Bu Intan. Baik, Ibu dan Bapak, mari ini saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa keluar napa mboten nggih gambarnya? Enggak keluar ya? Keluar napa mboten gambarnya? Belum. Padahal di laptop saya keluar. Sudah, Bu, sudah keluar. Terlihat saya sedang berdialog dengan murid, nggih. Belum. Masih berupa tampilan file. File yang ada di komputer. Bentar. Selamat siang Fajar. Siang, Bu. Kamu sedang senang ya? Sudah keluar, Bu. Boleh cerita sama Ibu tadi kenapa terjadi adu mulut di kelas? Karena saya memainkan alat rebana, kan saya suka main alat rebana. Kamu suka main alat-alat rebana itu? Iya, Bu. Menurutmu apakah itu menyenangkan? Menyenangkan. Memang Sudah bermain tampil, alat Bu, musik tapi itu suaranya sangat tidak menyenangkan. terdengar. Nggak apa-apa bermain alat musik. Bu Intan juga senang mendengarkan musik, bermain alat musik. Tapi Fajar tahu nggak kenapa tadi teman-temannya nggak suka Fajar main alat itu? Karena berisik, Bu. Temanmu sedang apa tadi? Mengerjakan. Kamu bermain di sekitarnya, Iya, Bu. jadi Fajar mengganggu teman-temannya. Iya. Kalau Fajar sudah mengganggu teman, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak tertib sama teman, Bu. Tidak tertib? Iya. Menghormati teman apa tidak itu? Tidak. Berarti tidak tertib juga tidak menghormati teman. Padahal keyakinan kelas kita menghormati.
tertib, disiplin, betul? Betul. Kalau Fajar suka bermain alat musik, bagaimana kalau kita cari solusi supaya Fajar bisa tetap bermain alat musik tapi tidak mengganggu teman? Kira-kira bagaimana? Mengikuti ekstra rebana, Bu. Mengikuti ekstra rebana. Setiap hari apa itu? Setiap hari Jumat. Kalau Fajar mau mengikuti ekstra rebana di hari Jumat, Fajar harus apa? Harus menelpon guru rebana, Bu. Menghubungi Pak Yusuf sebagai guru rebana. Baik, nanti kalau Fajar sudah berhasil menghubungi Pak Yusuf dan terdaftar di grup rebana, Bu Intan dan teman-teman akan dengan senang hati menyaksikan Fajar memainkan alat-alat rebana itu. Fajar setuju? Setuju. Bermain rebana atau alat musik pada saat dan tempat yang tepat. Begitu ya? Iya, Bu. Iya. Terima kasih Fajar. Fajar marah? Tidak. Tidak. Terima kasih ya. Sampai jumpa besok. Boleh pulang. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Itu tadi mungkin suaranya tidak jelas nih. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak yang sudah selesai mengerjakan tugas tadi. Jadi saya coba menggali masalah yang timbul itu karena apa. Kemudian saya juga meminta murid untuk menyelesaikan versi mereka. Jadi saya akan memfasilitasi ananda murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari sini mungkin Ibu dan Bapak ada yang mungkin kita diskusikan, silahkan. Wonten apa mboten? Ya, saya Bu Intan. Ya, silakan Bu Sesi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin mendiskusikan untuk keyakinan kelas, nggih. Jadi gini, saya sebelumnya itu hanya menggunakan kesepakatan kelas di dalam kelas saya. Dan apakah sama antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah jenengan jelaskan tadi? Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Intan. Nggih, terima kasih. Saya kemarin hari pertama itu masuk sekolah saya praktekkan Bu Sesi. Jadi untuk sesi pertama saya buat keyakinan dulu yang sifatnya lebih universal. Seperti misalnya menghormati orang lain, kemudian disiplin. Jadi itu nilai-nilai kebajikannya universal dan mudah diingat, kalimat dan atau kata-katanya, kumpulan katanya itu pendek. Nah, dari situ, dari keyakinan itu, saya breakdown menjadi kesepakatan. Dari menghormati orang lain, itu tadi berkembang menjadi diam saat guru berbicara di depan kelas. Kemudian meminta izin saat saat meminjam barang teman. Mengembalikan alat peraga pada tempatnya. Jadi begitu saya coba breakdown dari keyakinan. Kalau misalkan kita langsung buat kesepakatan juga menurut saya enggak apa-apa melihat kondisi kelasnya dulu. Anak-anak kalau anak-anak kecil mungkin keyakinannya ya versi anak kecil, nanti kalau anak besar kan beda lagi, lebih berkembang. Nah, kesepakatannya itu akan lebih meresap ke dalam diri anak-anak itu kalau kita sudah membuat keyakinan. Jadi yakin dulu nilai-nilai apa, nilai kebaikan apa yang kita sepakati. Nonton Bu Sesi, kalau saya, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan solusi atau jawaban?
Monggo. Bu Oki ada Bu Oki? Baik, sepertinya terkendala jaringan nggih. Nggih. Bapak dan Ibu, terima kasih. Nanti lain hari kita sambung diskusi kita untuk menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita. Saya yakin setiap kelas pasti punya masalah untuk siswanya. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak juga belajar. Semoga kehadiran kita pada forum ini membawa berkah. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak sudah bersedia bergabung bersama saya. Terima kasih lagi yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah belajar tentang budaya positif bersama dengan Bu Intan. Dan menurut saya, Bu Intan telah kembali menguatkan bahwasanya budaya positif memang sangat berperan besar dalam proses pembelajaran yang baik di sekolah. Selain itu, juga dapat meningkatkan kolaborasi antar semua warga sekolah. Dan itu semua, peran guru penggerak sangat diperlukan. Jadi, semangat untuk guru penggerak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Duet Nurini, saya guru SD di SDN Jamburjo 2. Pagi hari ini saya telah belajar bersama Bu Intan mengenai budaya positif. Nah, dari situ saya memperoleh banyak sekali manfaat dan ilmu yang baru, terutama mengenai segitiga restitusi. Tadi dari penjelasan Bu Intan ada salah satu contoh yang sama persis kasusnya dengan murid saya. Nah, mungkin nanti kedepannya saya ingin melaksanakan apa yang sudah disampaikan Bu Intan tadi. Tetap semangat Bu Intan. Terima kasih ilmunya untuk pagi hari ini. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.